Kalau makan harta anak yatim mengkhianati amanah harta anak yatim yang dititipkan kepadanya, mungkin tanggung jawabnya hanya pada anak yatim itu. Tapi kalau harta rakyat satu negara itu bagaimana? Milik seluruh rakyat. Tidak gampang. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami petunjuk hidayah iman dan Islam ini hingga sampai di surga. Dan salah satu hidayah adalah hidayah al-khulafa ar-rasyidin. Yang ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ikutilah petunjuk sunnahku dan juga petunjuk khalifah rasyidin. Salah satunya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang sedang kita kaji. Petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kekhilafahan beliau. Dan kita sampai pada pidato beliau setelah dilantik menjadi khalifah. Inni anzaltu nafsi min malillahi manzilata malil yatim. Saya menganggap harta negara itu seperti harta anak yatim. Ini kalimatnya Umar. Kemudian para fuqaha ahli fikih beristimbat dari dalil ini karena kehidupan Khalifah Rasyidun adalah hidayah, sehingga ahli fikih menyamakan antara harta negara dengan harta anak yatim. Orang sudah biasa hati-hati sama amanah harta anak yatim itu. Tapi kok sama harta negara itu kok kayaknya dibuat bancaan. Sebelum menjabat nyari anak yatim, disantuni, diusap kepalanya, berharap nanti menang. Setelah menang, harta negara yang itu oleh syariat disamakan dengan harta anak yatim, itu kok tidak ada takut-takutnya sama sekali. Lah Umar ini dari sini ya, ada kesunatan bahwasanya pemimpin dalam mengelola harta negara itu harusnya seperti dia mengelola harta anak yatim. Dari sisi amanah,
Harta negara seperti harta anak yatim. Dari sisi harus dijaga, dikembangkan, itu juga sama dengan harta anak yatim. Tetapi kalau kita lihat dari sisi kepemilikan, kalau harta anak yatim mungkin milik satu orang. Tapi kalau harta negara itu milik umat, seluruh rakyat. Sehingga dari sisi yang ini harusnya mengelola harta negara itu harus lebih hati-hati daripada mengelola harta anak yatim. Kalau makan harta anak yatim mengkhianati amanah harta anak yatim yang dititipkan kepadanya, mungkin tanggung jawabnya hanya pada anak yatim itu. Tapi kalau harta rakyat satu negara itu bagaimana? Milik seluruh rakyat, tidak gampang. Makanya Umar itu menganggap kepemimpinan, posisi dan jabatan beliau itu sebagai musibah. Hasbu li ali Umar ayyuhasab minhum rajulun wahid. Sudah terlanjur. Cukuplah bagi keluarga anak keturunan Umar yang menjadi pemimpin yang mendapatkan musibah seperti ini. Cukup Umar ini saja. Sehingga putra beliau yang namanya Abdullah bin Umar, itu sangat layak menjadi khalifah pengganti beliau. Dan sudah dicalonkan sekian banyak umat. Tetapi Ibnu Umar tidak mau. Karena apa? Karena ada wasiat dari ayahnya, dari Umar sendiri, yang melarang anak keturunannya untuk memegang posisi yang sangat berbahaya, membahayakan kehidupan akhiratnya. Inni anzaltu nafsi min malillahi manzilata malil yatim. Kalau harta anak yatim itu innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim itu sama dengan menyuapkan api neraka ke dalam lambungnya. Orang takut. Tapi harta negara, wah itu juga ngeri juga itu. Ada hadis yang Umar yang meriwayatkan terkait dengan harta negara. Dalam Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu tentang kalimat Nabi bagi orang yang makan harta negara secara batil. Dalam perang Khaybar, itu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan yang itu milik negara. Dalam perang Khaybar itu ada tentunya para pejuang, tentara, pegawai pemerintah kalau kita bisa bilang seperti itu. Karena nanti mereka juga mendapatkan haknya dari harta negara itu. Ada beberapa kaum muslimin yang mati syahid, itu kawan-kawannya itu mengucapkan selamat. Bukan bela sungkawa. Mereka mengucapkan sukacita dan mengucapkan selamat. Hani'an lahu bisyahada. Bukan duka cita. Karena perjuangannya jelas gitu.
Dan nanti yang didapatkan jelas. Mati syahid dapat surga lah. Kenapa kok duka cita? Hani'an lahu bisyahadah. Beruntung, selamat dia mati syahid. Ada yang mati syahid lagi. Hani'an lahu bisyahadah. Selamat, beruntung dia mati syahid. Ada mati syahid lagi. Hani'an lahu bisyahadah. Selamat. Dia telah menang. Padahal mati. Ada yang ditusuk dari belakang ini. Dia bilang apa? Fustu wa rabbul Ka'bah. Demi Allah aku menang. Makanya yang mati syahid itu diucapkan selamat. Mereka telah mendapatkan syahid. Nah, ada yang mati syahid di hadapan Nabi SAW. Hani'an lahu bisyahadah, kata Rasulullah kalla. Yang ini tidak. Yang ini tidak mati syahid. Kalla inni bal inni ra'aituhu finnar. Sekali-kali tidak. Kalla bal inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha. Sama sekali tidak. Dia tidak mati syahid. Bahkan aku diperlihatkan oleh Allah, dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Fi burdatin. Gara-gara dia mengambil harta rampasan perang, harta negara. Berapa yang dia ambil? Burdatin. 1 lembar pakaian. Hanya 1 lembar saja. Harta negara yang dia ambil hanya 1 lembar pakaian saja menghalangi dia dari surga dan mendorong, menjerumuskan dia ke dalam neraka. Hanya 1 lembar. Makanya tarbiyah seperti ini membentuk kepribadian Umar dan menjadi karakter kepemimpinan Umar. Jangankan hanya harta negara 1 lembar kain. Wah, kalau kita ngaji seperti ini jadi pemimpin jadi sangat hati-hati dan takut banget gitu. Hadis yang peristiwanya sama juga perang Khaybar. Ada orang namanya Mid'am. Disebut di hadis itu namanya Mid'am. Mid'am itu budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW dan dia bertugas untuk menjaga harta yang dibawa setelah perang Khaybar itu. Dia jaga ini. Padahal ini sudah perjalanan pulang ke Madinah, sudah orang Yahudi sudah mengalami kekalahan. Ini kaum muslimin menang. Membawa kemenangan, membawa harta, rampasan perang, kemudian kembali ke Madinah. Di tengah jalan itu beristirahat. Tiba-tiba ada 1 anak panah yang melesat dan mengenai Mid'am. Akhirnya Mid'am tewas, meninggal dunia. Orang-orang lagi ketika melihat Mid'am meninggal dunia dalam perjalanan masih belum nyampe ke kota Madinah. Hani'an lahu bisyahadah. Selamat dan bergembiralah. Beruntunglah dia mendapatkan mati syahid. Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadi. Demi Allah, demi jiwaku yang ada di tangannya. Inna syamlata. Sesungguhnya 1 lembar kain.
allati ghallaha yauma Khaibar, yang dia korupsi dari harta negara hasil perang Khaibar, latastailu alaihi naro, itu nanti yang membakar dirinya di dalam api neraka. Selembar kain. Bagaimana kalau uang ratusan juta, miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, Masya Allah, hidup dunia cuma sebentar aja. Gimana itu nanti mempersulit perjalanan hidupnya sendiri. Gimana tanggung jawabnya itu? Kayak apa api nerakanya? Wong satu lembar kain aja sudah cukup membakar orang itu di dalam neraka. Sesungguhnya satu lembar kain yang dia korupsi dari harta negara, hasil dari perang Khaibar, membakar dirinya dalam api neraka. Orang-orang pada ketakutan. Orang beriman itu takut. Mereka ketakutan, kemudian ada orang yang kemudian menyerahkan kepada Nabi SAW. Ibaratnya nyerahkan ke KPK. Gak jadi korupsi. Diserahkan ke KPK, diserahkan kepada Nabi SAW. Yang diserahkan apa? Apakah harta ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan? Enggak. Yang diserahkan kepada Rasulullah karena dia takut masuk neraka. Dia nyerahkan syirokun au syirokani, tali sepatu. Tali sepatu. Tali sepatu diserahkan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini saya kembalikan kepada negara. Kemudian Nabi mengangkat tali sepatu itu. Dan beliau bersabda, syirokun au syirokani min nar. Ini tali sepatu, 2 tali sepatu dari neraka. Kalau betul dia ambil, kalau jadi dia ambil, meskipun hanya tali sepatu juga, neraka. Makanya Umar itu takut betul sama ngurusin harta negara. Ini staghnaitu istakfaftu. Kalau aku kaya, aku tidak ngambil fasilitas dari negara. Nah, ini kesunatan pemimpin Islam ya begini, Pak. Kalau kita terapkan ini, wah, mungkin gak ada orang semangat jadi pejabat. Kalau aku kaya, aku gak ngambil fasilitas negara. Itu Umar itu ya. Kan ada juga pejabat yang gak mau digaji. Gak nerima gajinya, dikembalikan itu ya. Itu Islam begitu, Pak. Kalau yang menjadi pejabat publik itu orang beriman dan dia kaya, kesunatannya itu gak nerima gaji. Ini yang dikatakan Umar. Ini staghnaitu istakfaftu. Kalau aku kaya, aku cukup hartaku untuk keperluan keluargaku. Aku enggak nerima dari negara. Itu kan persis kayak kaidah ngurus harta anak yatim. Yang disebut di dalam Al-Quran. In kana ghaniyan falyasta'fif, kan gitu ayatnya. Kalau dia yang ngurus harta anak yatim itu kaya, hendaknya dia enggak ngambil bagian dari harta anak yatim itu untuk ngurusi, untuk biaya ngurusi harta anak yatim itu. Hendaknya dia enggak ngambil kalau dia kaya. Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau dia fakir,
dia boleh mengambil dengan cara yang ma'ruf, yang biasa, yang standar, yang cukup, hanya cukup untuk memenuhi biaya hidup. Dan ini yang dikatakan Umar, ini staghnaitu istafaftu, kalau aku kaya aku nggak perlu ngambil harta negara, nggak perlu digaji. Wa ini iftakartu akaltu bil ma'ruf, tapi kalau aku fakir, maka aku makan dari harta negara itu bil ma'ruf, yang sewajarnya saja. Nggak perlu sampai ditumpuk-tumpuk, yang penting cukup untuk makan. Nah kalau pejabat yang dapat fasilitas seperti ini apa enggak? Males dari pejabat. Itu kalau niatnya nyari dunia ya males. Tapi kalau niatnya akhirat beda lagi. Fa in aisartu qadaitu. Kalau aku kaya aku enggak ngambil. Kalau aku miskin enggak mampu, aku ngambil cukup untuk keperluanku sehari-hari. Dan nanti fa'in aisartu qadaitu, dan nanti kalau aku punya kecukupan harta, aku kembalikan. Orang kan nggak tahu nanti kaya, uangnya banyak, kemudian lagi susah kan nggak tahu. Kalau kaya nggak perlu ngambil. Kalau kekurangan ngambil seperlunya. Kalau nanti kemudian dia banyak harta akan dikembalikan kepada negara, dileni. Dan itu yang kesunatan yang sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Bagaimana Abu Bakar di akhir hayatnya itu berwasiat supaya gaji-gaji yang diterima selama memimpin itu dikembalikan dari harta pribadi beliau, dikembalikan kepada negara. Coba kita lihat fasilitasnya Umar. Umar mengatakan, la yahillu li min malillahi illa khullatan. Tidak halal bagi pemimpin tertinggi, bagi Umar Ibnu Khattab, mengambil fasilitas negara kecuali satu, khullatan, 2 pakaian. Khalifah yang menguasai kurang lebih 15 sampai 17 negara hari ini, itu fasilitas satu cuma pakaian 2 pakaian. Hullatun lis-shaif wa hullatun lisyita. Kenapa 2? Karena satu pakaian untuk musim dingin, dan yang kedua satu pakaian musim panas. Karena kebutuhannya beda antara musim dingin, musim panas. Harus disesuaikan pakaiannya biar nyaman. Satu pakaian untuk musim dingin, pakaian musim dingin, dan satu pakaian musim panas. Itu saja. Wakutu ahli kakuti rojulin min Quraisy. Tadi nomor 1 pakaian, diwalai pakaian. Pakaian musim dingin, pakaian musim panas. Dan nanti itu sampai banyak tambelannya juga. Mungkin selama beliau memimpin 10 tahun mungkin hanya sekali nih dapat fasilitas pakaian itu. Kalau di kita kan 10 tahun kan 2 periode. Wakutu ahli kakuti rojulin min Quraisy. Dan fasilitas untuk kebutuhan hidup makan untuk Umar dan untuk keluarganya Umar, kakuti rojulin min Quraisy, disamakan dengan orang biasa dari kalangan Quraisy. Karena Umar orang Quraisy. Fasilitas untuk makan beliau dan keluarganya itu makan yang biasa dimakan oleh umumnya orang Quraisy. Laisa bi aghnahum wala bi afqarahum. Tidak makanan orang Quraisy yang kaya.
dan bukan pula makanan orang Quraisy yang paling rendah. Nanti pertengahan. Ini kok idah ya. Jadi fasilitas pemimpin muslim itu adalah fasilitas pertengahan rakyatnya. Jadi bisa jadi rakyatnya hidupnya lebih mewah daripada pemimpin tertingginya. Wadabatun ahujju alaiha ila baitillah. Dan fasilitas ketiga adalah dabatun tunggangan. Ahujju alaiha ila baitillah, yang aku gunakan untuk haji ke Baitullah. Jadi fasilitasnya pakaian 2, makanan rata-rata rakyat, kemudian yang ketiga tunggangan yang diperuntukkan untuk haji. Cuma itu aja. Fasilitas pemimpin tertinggi sekelas Umar ibnu Khattab, yang rakyatnya sejahtera. Ya, nanti ada bab diwan bagaimana rakyat itu digaji di bawah kepemimpinan Umar ibnu Khattab yang gajinya Masya Allah besar-besar. Umar menggunakan fasilitas berhaji ya, 1 tunggangan ya, dari fasilitas negara, karena Umar haji itu bukan hanya sekedar ibadah pribadi. Karena momen haji itu digunakan oleh Umar untuk musyawarah. Para pejabat di bawah Umar ibnu Khattab itu diwajibkan setiap tahun berhaji. Untuk apa? Agar ketemu sama Umar. Dengan fasilitas yang terbatas itu kan, kalau satu wilayah kekuasaan dan itu antar benua kan susah. Antar benua. Ada yang di Afrika. Nah itu momen pertemuan besarnya itu ketika haji. Dan Umar selalu setiap tahun itu selama beliau memimpin, selama beliau jadi khalifah itu selalu haji karena beliau pemimpinnya. Dan di situ kumpul para pejabat Umar ibnu Khattab dan rakyat. Dan di situ Umar mendengar keluhan-keluhan rakyat. Dan di hadapan langsung dengan pemimpinnya. Walamma ra'at ibnatahu Hafsah ma alaihi minat taqasyuf wa shiddatal aishi kallamathu fi dzalika isfaqan alaihi. Umar menjadi pemimpin itu bukan malah kehidupannya jadi lebih sejahtera, enggak. Tapi malah sangat memprihatinkan. Ketika sebelum menjabat, Umar juga pedagang. Meskipun tidak sekaya Abu Bakar, sekaya Utsman bin Affan, apalagi dengan Abdurrahman bin Auf, tapi cukup kaya juga Umar. Dan ketika menjabat bukan makin kaya, makin hidupnya itu memprihatinkan. Tidurnya yang kurang, makanan yang tidak layak, pakaian yang kasar. Dan itu yang protes itu rakyatnya. Melihat sosok pemimpinnya seperti itu yang protes rakyatnya. Kenapa sih Umar tidak? Wong ini kita loh sudah banyak membebaskan negara-negara terjajah. Jadi pada masa Umar itu banyak futuhat. Pembebasan wilayah. Bukan penjajahan, Pak. Kalau zaman kolonial dulu penjajahan. Dijajah termasuk Indonesia. Kalau zaman kekhilafan bukan penjajahan, tapi pembebasan wilayah-wilayah yang terjajah. Jadi Mesir dibebaskan, bukan karena Mesir aman sejahtera kemudian diserang kaum muslimin, enggak. Karena Mesir itu dijajah, dikuasai oleh, itu kan wilayah jajahan Romawi kan itu. Dibebaskan. Kalau kita dulu dijajah Belanda terus ada Umar
kekhilafan gitu mungkin kita juga dibebaskan. Ada kekuatan Islam yang sedang membantu ya negara terjajah. Mungkin yang perang dengan Belanda mungkin ya bala tentaranya Umar begitu ya. Kalaulah. Yang protes itu rakyatnya. Ya, ini yang disebut di sini walam maroat ibnatahu. Yang hidup sejak kecil yang diasuh oleh Umar putrinya Hafsah itu prihatin lihat ayahnya tuh. Ayah ini jadi pemimpin kok malah kayak gini. Hidupnya itu. Isfaqon falamma ra'at ibnatu Hafsah ma alaihi minat takasyuf. Ketika Hafsah melihat Umar yang hidupnya itu penuh dengan ya, saya bilang apa ya? Derita atau gimana? Bukan derita karena banyak masalah, enggak, karena perjuangan dan jihadnya untuk mengurusi rakyat itu. Wasyiddatal aish dan kehidupannya yang berat. Kalamathu fi dzalika isfaqan alaihi. Maka Hafsah putrinya itu berbicara. Buka suara pada ayahnya karena kasihan lihat ayahnya. Asa ayyusina ta'amahu walibasahu. Boleh jadi nanti ketika Hafsah bicara, nanti Umar akan ya merubah apa yang beliau makan, apa yang beliau pakai itu jadi lebih baik begitu, enggak seperti yang sekarang ini. Ya abadi, wahai ayah. Ini masalahnya sudah kaya, pemerintah negaranya sudah kaya. Kalau masih zaman perjuangan ya Hafsah tidak akan bicara seperti ini. Ya. Memang pemimpin juga harus menjadi contoh. Tetapi ini kan sudah kaya. Tapi ayah kok masih kayak gini hidupnya? Ya abati, wahai ayah. Innahu qad ausa Allahu rizqa. Allah telah membukakan rezeki seluas-luasnya. Wa fataha alaikal ardha, dan banyak wilayah-wilayah yang ayah bebaskan dari penjajahan Persia dan Romawi. Wa aktsara minal khairi, dan harta sudah terkumpul banyak di Baitul Mal. Harta negara banyak. Memang banyak, bukan banyak-banyak harta negara kita banyak ya, tapi kenyataannya enggak ada dan yang ditumpuk dari hutang luar negeri. Ya. Ini banyak betulan ya. Harta negara di Baitul Mal sudah banyak wahai ayah. Falau ta'imta ta'aman al-yamin ta'amika. Bagaimana kalau ayah itu makan yang sedikit enak? Walabista libasan alian min libasika, dan ayah pakai pakaian yang lebih pantas. Faqala, Umar kemudian menjawab. Memang dari anak melihat ayahnya begitu ya kasihan. Apalagi harta negara sudah melimpah. Rakyat sejahtera, lah ini kok malah justru pemimpinnya begini gitu. Maka itu ketika ada utusan dari Persia datang ke Madinah kan juga kesannya juga begitu, seperti kesannya rakyat dan kesannya keluarga Umar sendiri gitu. Bukan dibuat-buat. Wa ra'a sahiba Kisra an ra'a Umar. Bainar ra'iyati utlan wa huwa ra'iha. Waro asohiba Kisra, utusan Kisra, Raja Kisra itu diutus ke Madinah. Kaget ngelihat Umar, pemimpin yang disegani, ditakuti, wilayah kekuasaannya membebaskan Persia dan Romawi sampai keluar benua. Dikira pemimpinnya kayak apa, ternyata kaget ngelihat Umar ibnu Khattab. Waro'a, kaget. Sohiba Kisra, orangnya Kisra. An ro'a Umar, ketika melihat Umar. Bainar ra'iyati utlan wa huwa ra'iha,
di tengah-tengah rakyatnya. Kok dia sendiri yang kelihatan kayak miskin, kelihatan kayak nggak punya duit gitu. Bainar ra'iyati utlan, di antara rakyatnya ini kok dia yang kelihatan sangat bersahaja. Wa huwa ra'iha, padahal dialah pemimpinnya. Masya Allah. Kalau ngikuti sunatan pemimpin seperti ini ya, berat ya. Umar kemudian menjawab begini dari perkataan putrinya itu. Amma tadhkurin, putriku, apakah kamu sudah lupa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa min syiddatil aish. Kau kan istri Rasulullah. Apakah kamu sudah lupa bagaimana kehidupan suamimu itu? Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min syiddatil aish, kan juga sama kayak ayah gini. Tapi maksudnya Hafsah kan sudah beda sekarang gitu. Kalau zaman Rasulullah SAW dulu memang harta belum banyak. Dan sekarang sudah melimpah seperti ini. Tapi kata Umar, kau sudah lupa wahai putriku. Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Bukankah kehidupan Rasulullah kayak aku sekarang ini? Fama zala yadhkuruha hatta abkaha. Diingatkan oleh Umar, bukankah Rasulullah dulu begini? Bukankah dulu begini? Dan kau istrinya. Hatta abkaha, sampai Hafsah itu terus nangis. Mengenang kembali bagaimana kehidupan Nabi sebagai pemimpin. Ada satu riwayat yang diceritakan oleh Hafsah sendiri, kenangan hidup bersama pemimpin umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang menjadi percontohan, bukan tidak boleh hidup kaya, tapi masalahnya ini qudwah dan uswah. Kalau Nabi hidupnya bergelimang harta, terus umatnya yang kurang harta, nggak bisa kemudian mengambil qudwah dan uswah dari Nabi. Makanya Nabi ngambil yang rendah. Ditawarkan kepada Nabi, kalau kau mau gunung di Mekah ini akan dirubah oleh Allah menjadi emas. Rasulullah tidak mau. Karena Rasulullah itu suri tauladan. Umatnya itu enggak semuanya kaya. Dan Umar ngikutin itu. Dan Umar juga sadar bahwasanya dia ini, beliau ini nanti jadi percontohan. Jadi percontohan. Makanya sebenarnya Umar bisa hidup yang lebih layak. Tapi beliau memilih hidup begitu karena jadi percontohan pejabat yang lain. Karena nanti ada pejabat yang datang ke Umar, itu ditegur sama Umar. Kalau bagus sedikit ininya. Kalau pejabat itu ditegur, kalau rakyat silakan. Kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Adam hasyuhu lif. Hafsah putri Umar ini kemudian ingat ya. Dulu kasurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu min Adam, dari kulit. Hasyuhu lif, yang diisi dengan rumput. Apa kita perlu niru begitu? Kasur di rumah dijual coba ganti apa? Kulit yang diisi dengan rumput. Begitu Pak ya cara meneladani gitu. Su'ilat Hafsah. Hafsah itu pernah ditanya, maka nafi Rasulullah SAW fi baitik. Bagaimana kasurnya Nabi SAW di rumahmu? Qalat mishan. Hafsah menjawab, kasurnya Nabi itu mishan. Ya tadi itu Pak.
kulit yang ada rumputnya, diisi rumput. Nasnihi sintain. Kasurnya Rasulullah itu saya lipat jadi 2. Biar empuk gitu. Fayanamu alaihi. Rasulullah itu tidur di situ. Falamma kana dzata lailatin qultu. Suatu kali aku mengatakan lau sanaituhu arba tinyat lakana auto lahu. Coba kalau aku lipat jadi 4 mungkin lebih empuk. Kata Hafsah itu punya inisiatif begitu. Fathanainahu lahu bi arba'i thinyat. Kemudian aku lipat kasurnya, tikernya Nabi itu jadi 4 agar lebih empuk. Falamma asbaha, ketika pagi hari, qala, Rasulullah bertanya, ma farashtumuhu li lailah. Kasur apa yang engkau siapkan untuk aku tadi malam? Apa Rasulullah nggak lihat itu? Sampai nanya kasurnya kok. Karena lampu kan nggak seperti sekarang ya. Gelap ya, malam hari. Sampai nggak tahu ini kasurnya, dikira Rasulullah ganti gitu. Padahal itu dilipat oleh Hafsah. Ya kasurnya tetap sama, cuma dilipat jadi 4. Qalat huwa firashuka. Ya itu masih sama kok ya Rasulullah, itu yang biasa engkau gunakan untuk tidur. Illa anna sanainahu bi arba'i thinyat. Cuma yang tadi malam itu aku lipat jadi 4 agar lebih empuk. Qala rudduhu li halatihil ula. Kembalikan, kata Rasulullah. Kembalikan seperti semula saja. Fa innahu mana'atni wita'uhu sholati laila. Karena gara-gara lebih empuk itu maka aku terlambat bangun sholat malam. Kalau kasur kita empuk-empuk Pak di rumah Pak ya. Gimana kita ganti aja Pak? Yang penting bangun malam Pak ya. Yang penting bangun malam. Nah itu bagi yang menghalangi ya, kasurnya menghalangi untuk bangun malam, nah itu yang perlu diganti Pak ya. Kalau yang bangun malam tidak usah diganti gitu ya. Biar syukur ya. Jadi orang muslim itu yang kaya baik, yang kurang kaya juga baik gitu ya. Yang kaya bersyukur, yang kurang kaya bersabar. Dan kadang-kadang alasannya gini ya. Ngikuti ya Pak. Tapi beda ya. Beliau karena beliau qudwah, dijadikan suri tauladan yang sudah direkomendasi dalam syariat. Rasulullah, Khulafa ar-Rasyidun. Tsumma qala, kemudian Umar mengatakan, inni qad qultu laki. Aku sudah bilang kepadamu wahai putriku. Inni wallahi la inistata'tu la usyarikannahuma fi aishihima syadid. La'alli alqa ma'ahuma aisyahuma rakha.
Aku sudah bilang kepadamu wahai putriku, sesungguhnya demi Allah aku kalau mampu la usyarikan nahuma, karena ini butuh kemampuan untuk mengikuti model kehidupan Rasulullah dan sahabatnya yaitu Abu Bakar, ini butuh kemampuan. Kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man ihtada bi huda wa ba'd. Khataba Umar an-nasa wa alaihi thawbun fihi ithnata asyrata raq'ah. Umar khutbah di hadapan rakyat. Wa alaihi thawbun, dan dia memakai pakaian fihi ithnata asyrata raq'ah. Di pakaiannya itu ada 12 tambalan. Apa kita tiru begitu, tambal-tambalan gitu? Bukan begitu Pak ya. Itu bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Umar tadi fasilitasnya onta. Masa ketika kalau niru pakai onta juga, kan enggak. Kan lucu juga Pak kalau misalnya pejabat itu pakai onta. Itu ngapain itu? Ya ini kan contoh yang dicontohkan oleh. Bukan begitu maksudnya. Nilainya ketawaduan, kesederhanaan di depan rakyat. Kalau zaman sekarang terus pejabat tambal-tambalan itu kira-kira gimana? Ya enggak usah begitulah ya. Yang penting nilainya, nilai kesederhanaan. Wa fi riwayat arba'a asyara raq'ah, di kitab Hilyatul Auliya itu disebutkan demikian ya. Di riwayat lain itu 14 tambalannya. Sampai dihitung ya. Ada 12 tambalan, yang lain ngitung itu 14. Mungkin itu di waktu yang momen yang berbeda ya. Awalnya tambalannya 12. Mungkin harapannya ganti yang baru, ternyata malah jadi 14 tambalannya gitu.
Umar itu perutnya kalau lapar itu kan perut bunyi, Pak. Korkoro batnu Umar. Kalau pejabat terus perutnya besar-besar itu tandanya kurang makan apa kebanyakan. Kalau Umar ini perutnya keroncongan. Fakola. Terus Umar itu bilang, Korkor aulatu korkir wallahi la tadukal lahma hatta yashba'a aulatul muslimin. Wahai perut, kata Umar, kamu mau keroncongan ataupun enggak keroncongan, aku tidak akan mengasih kamu daging sampai aku pastikan anak-anak kaum muslimin kenyang. Memastikan rakyatnya kenyang baru Umar bisa makan. Ja'al muslimuna fadakhalu ala Hafsah. Di riwayat lain itu orang-orang rakyat ya, orang-orang muslim, rakyat datang menemui Hafsah. Faqalu, rakyat ya, kaum muslimin mengatakan kepada Hafsah, Aba Umar illa syiddatan ala nafsih wa hasran wa qad basatallahu fir rizq fal yabsut fi hadzal fai fi ma syaa minhu wa huwa fi hillin min jama'atil muslimin. Di riwayat lain itu Hafsah itu didatangi masyarakat. Supaya apa? Supaya bujuk ayahnya. Mungkin langsung ngomong ke Umar, nanti ada Pak ya. Ada rakyat itu yang bilang ke Umar supaya ditingkatkan sedikit lah fasilitas untuk pemimpin itu. Itu malah dipukul sama Umar. Makanya mungkin dari situ rakyatnya tidak segan untuk ngomong langsung kepada Umar. Akhirnya ngomong ke anaknya, ke putrinya. Orang-orang muslim atau rakyat atau masyarakat datang menemui Hafsah kemudian mengatakan, Aba Umar illa syiddatan ala nafsi. Wahai Hafsah, sesungguhnya Umar itu dia hidupnya tidak layak. Maksudnya hidupnya itu berat. Wa hasron. Memang dia sendiri yang tidak mau, pengennya hidupnya kayak gitu. Wa qad basatallahu fir rizq. Sedangkan di Baitul Mal kaum muslimin ini banyak harta. Fal yabsut fi hadzal fai fi ma syaa minhu wa huwa fi hillin min jama'atil muslimin. Sudahlah, ayahmu itu suruh make itu fasilitas dari Baitul Mal. Kami rakyat ini, kaum muslimin ini menghalalkan itu untuk umat. Menghalalkan itu untuk Umar, untuk pemimpin kami. Falamman sarafu min indiha, tatkala orang-orang itu sudah pergi dari sisi putrinya, dari sisi Hafsah, dakhala alaiha Umar. Kemudian Umar datang masuk menemui putrinya. Fa'akhbarathu billadzi qalal qaum. Kemudian putrinya menceritakan tadi itu ada masyarakat yang datang menemui saya wahai ayah, kemudian mengatakan begini-begini. Faqala laha Umar. Kemudian Umar mengatakan, ya Hafsah, wahai Hafsah, ya Hafsah bintu Umar, wahai Hafsah putrinya Umar. Nasahti qaumak wa ghashashta abak. Kamu telah menunaikan amanah masyarakatmu tadi. Menyampaikan pesan itu kepadaku. Kamu menunaikan amanah mereka. Wa ghashashta abak, tapi kamu ingin menipu ayahmu. Gitu ya. Padahal itu ya
menyampaikan kepada ayahnya supaya ini, tapi Umar kemudian mengatakan kamu mau menipu ayahmu. Innama haqqu ahli fi nafsi wa mali. Sesungguhnya hak keluargaku itu pada diriku dan harta pribadiku. Karena ini Umar membaca begini, padahal ini keluarganya, putrinya, tapi kayak dalam tanda kutip itu dicurigai gitu, disuudoni. Bahwasanya Hafsah semangat nyampaikan kepada Umar begitu itu, nanti kan berarti kamu juga merasakan manfaatnya juga kan begitu, karena kamu keluargaku. Tidak sama sekali kata Umar, kamu menipu ayahmu ya. Innama haqqu ahli fi nafsi wa mali. Hak kalian keluarga Umar itu adalah pada diri ayahmu ini dan pada harta pribadi ayah. Wa amma fi dini wa amanati fala. Dan pada agama ayahmu ini dan juga pada amanah yang dibebankan pada pundak ayahmu ini, sama sekali jangan kau berharap. Masya Allah. Jadi keluarganya terus siap gitu. Kalau pejabat, calon pejabat kita begitu ya, ngomong apa keluarganya ya. Jangan berharap. Kalau nanti ayah atau abah ini menjadi ya DPRD atau DPR, jangan berharap. Hak kalian adalah diri ayah ini dan harta pribadi ayah. Nah, ini semua adalah petunjuk. Bukan petunjuk bagaimana sholatnya Umar, bagaimana baca Qurannya Umar, enggak. Dari sisi yang ini adalah bagaimana Umar memimpin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di. Kalian pegang sunnahku kata Rasulullah dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelahku. Bukan dan peganglah sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan begitu. Artinya bukan kesunatan mereka secara pribadi, tapi kesunatan yang disebut Nabi adalah khulafa, jabatannya, kursinya, kepemimpinannya. Jadikan petunjuk dan kesunatan pemimpin setelahku bagaimana mereka memimpin. Yang direkomendasi Nabi itu cuma sampai Khalifah Rasyidun saja. Setelah itu sudah nggak ada nas dari Nabi. Dan memang yang diberi petunjuk oleh Allah dan menjadi suri tauladan dalam syariat kita adalah Rasulullah, kemudian Khalifah Rasyidun. Lil mar'i ayyastaghriba shiddata taqashshufi Umar wa huwa amirul mu'minin fi zamanin fataha fihi al-muslimuna aghna biqa'id dunya al-Iraq wasyam wa aghnahumullahu minal ghanaim allati ghanamuha wa kanat tursilu ilal khalifatil akhmas fayuwazzi'uha 'alan nas wa la yuwassi'u 'ala nafsihi wa yadhillu yu'ani syiddatal aish. Jadi Persia Romawi itu kan tumbang di tangan Umar. Dan bagaimana kemewahan kehidupan kerajaan Persia Romawi, Masya Allah. Umar sendiri pernah suatu ketika melihat bagaimana alas tidurnya Nabi. Kemudian Umar membandingkan dengan pemimpin Persia dan Romawi. Sedangkan engkau ya Rasulullah seperti ini. Artinya di zaman itu sudah ya, mereka para pemegang kekuasaan itu hidupnya mewah-mewah. Ya Rasulullah, hadhil hasir qad athara fi jambik wa hadhi khizanatuk la ara fiha illa ma ara wa qaisar wa kisra yata'una alal khazzi wal hariri wat tibaji wal awaik. Ya Rasulullah, engkau tidur sampai membekas di punggungmu, sedangkan raja-raja Persia dan Romawi mereka jangankan meletakkan punggungnya, meletakkan telapak kakinya saja di atas kain-kain
dari sutra. Khazzi wal hariri wad dibaji wal awan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.